Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Orimanola. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial singkat ya teman-teman, yaitu tentang bagaimana caranya kita mengubah foto biasa atau foto selfie ya teman-teman menjadi sebuah pas foto dengan menggunakan jas hitam teman-teman, dengan background latar belakang merah. Jadi kali ini kita akan menggunakan software andalan kita ya, seperti biasa, yaitu Adobe Photoshop CS Series, dan di sini saya menggunakan Photoshop CS 6 teman-teman. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini ada dua buah foto ya. Yang satu ini adalah foto selfie dan yang satu adalah pas foto dengan jas hitam dan background merah. Ini adalah foto formal dan yang satunya adalah foto selfie. Dan sekarang pekerjaan kita adalah membuat foto selfie, foto biasa ini menjadi pas foto formal teman-teman. Oke, kita langsung saja ke Adobe Photoshop. Sekarang kita open with Adobe Photoshop. Oke, ini sudah terbuka ya teman-teman. Sekarang kita akan menentukan dimensinya itu, yaitu 4x6 teman-teman. Di sini kita atur ukurannya untuk crop ya teman-teman. Untuk bagian lebarnya 4 dan bagian panjangnya 6. Kemudian kita crop, kita tarik seperti ini. Oke, sudah kita centang. Sekarang kita akan seleksi teman-teman. Kita akan seleksi backgroundnya, ini akan kita hilangkan. Jadi di sini ada beberapa cara teman-teman, dan saya memilih cara yang paling singkat, yaitu kita menggunakan select tool teman-teman. Select, lalu kita pilih color range, kemudian kita klik bagian layarnya teman-teman. Kita klik bagian layar sehingga program bisa memilih warna layarnya teman-teman, warna backgroundnya. Kemudian di sini di fuzziness kita atur ya tingkat toleransinya. Semakin tinggi tingkat toleransinya, maka pendekatan antara layar dan objek itu juga semakin dekat teman-teman. Dan kalau dalam kondisi seperti ini, di sini bagian objek ini masih ikut terpotong teman-teman, jadi kita turunkan sedikit ya. Kalau terlalu turun juga teman-teman, bagian layarnya tidak akan terhapus dengan sempurna, bagian background. Jadi kita naikkan seperti ini, lalu kita klik OK. Dan sekarang sudah terseleksi ya. Ini tinggal kita pencet tombol delete ya, lalu kita kontrol D untuk menghilangkan seleksi. Lalu sekarang kita akan menggabungkan foto ini dengan foto yang satunya ini ya teman-teman, yang sudah menggunakan open jas warna hitam. Oke.
Ini gambarnya masih smart object ya teman-teman, belum JPEG. Jadi caranya yaitu kita pilih erase tool dan kita klik di sini, lalu kita oke, dan sekarang sudah berubah menjadi sebuah layer. Dan ini dia berada di layer 2 ya teman-teman, layer di atasnya. Ini juga kita terlebih dahulu kita bersihkan atau kita hapus latar belakangnya, karena ini gambarnya atau layarnya ini adalah satu kesatuan warna yang sama, maka kita bisa menggunakan cara yang cepat yaitu Magic Eraser Tool. Langsung aja kita klik dan dia layarnya atau backgroundnya itu langsung terhapus teman-teman. Kemudian pekerjaan kita selanjutnya yaitu kita akan seleksi, kita zoom in dulu ya teman-teman. Kita akan seleksi, kita menggunakan selection tool teman-teman, pen tool. Iya, dari sini kita klik ya di pinggiran seperti ini, kita akan menghilangkan objek bagian wajah ya atau kepala seseorang di sini teman-teman, dan kita hanya akan mengambil jasnya teman-teman. Lalu kita terus seleksi ke sini. Ya, sampai di sini saja teman-teman. Kalau bagian ke bawahnya yang tidak berpengaruh dengan objek yang akan kita hilangkan, ya tidak perlu kita seleksi semua sampai ke bawah sini. Seperlunya saja. Oke, kalau garisnya sudah bertemu seperti ini, kita zoom in lagi teman-teman, karena di sini kita akan mengatur garis batas seleksi. Kita menggunakan ini teman-teman, klik kanan lalu kita pilih convert point tool, lalu kita seleksi seperti ini, kita ambil, jangan sampai yang merah-merah ini ikut diseleksi ya teman-teman. Ambil yang benar-benar kita perlukan saja. Oke, di sini kita klik di bagian titiknya itu, lalu kita tarik teman-teman sehingga muncul opsi seperti ini teman-teman. Ini juga kita tarik ya. Ini kita tarik seperti ini, terus kita lakukan hal yang sama di semua bagian teman-teman. Terus kita lanjutkan seleksinya seperti ini, terus kita lakukan hal yang sama sampai batas seleksi yang kita inginkan itu sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang kita zoom out, lalu kita Ctrl Enter, lalu delete, dan sekarang kita sudah mendapatkan yaitu foto jasnya saja teman-teman. Sekarang kita pilih layer 0 ya teman-teman, yaitu layer gambar atau foto selfie yang tadi. Sekarang kita atur dulu dimensinya teman-teman sehingga bisa simetris dengan jasnya teman-teman. Caranya adalah kita menggunakan ini teman-teman, move tool, lalu kita tekan shift, kemudian kita klik di ujung atau di sudut ya teman-teman, bisa di kanan atau di kiri teman-teman, sama aja. Saya ambil dari kanan. Kita tarik seperti ini, kita lepas shiftnya, kita angkat ke atas. Di sini panduan kita adalah kita mengukurnya dari bagian leher teman-teman.
lehernya ini kita paskan kembali dengan cara tadi, yaitu kita menekan tombol shift lalu kita tarik teman-teman. Kemudian kita geser lagi. Ini masih kurang ya teman-teman, kita tarik karena tarik ke atas ini udah mentok, maka kita tariknya ke bawah, dan itu sama aja teman-teman, sama aja kita paskan ya seperti ini teman-teman. Kalau sudah seperti ini tinggal kita centang. Oke, sekarang sudah kita centang, dan ini sorry ya, tadi anak saya ribut teman-teman, udah saya suruh tenang dulu sebentar biar tidak mengganggu kerja kita lah. Oke, langsung. Kalau sudah seperti ini kita buat layer baru lagi teman-teman. Caranya ini kita klik di bagian bawah ini, new layer, klik ya, di sini muncul layer 1, layer 1. Ini kita klik dan taruh di paling dasar teman, paling bawah. Oke, lalu sekarang ini kita akan beri warna teman-teman, kita akan beri warna merah teman-teman, akan beri warna merah. Lalu di sini di bagian set foreground ini kita klik, lalu kita cari warna merah, kita klik dulu di bagian merah sini teman-teman, kita klik di bagian merah, kemudian kita geser ini, kita geser, kita cari warna merah seperti apa yang kita inginkan teman-teman. Kalau saya di sini saya mencari warna merah yang merahnya itu agak gelap teman-teman. Lalu kita oke, dan sekarang ember catnya kita klik dan siram. Oke, di sini kelihatan ya teman-teman, ada bagian-bagian yang belum terseleksi dengan benar tadinya. Kemudian sekarang kita kembali ke layer ini ya teman-teman, layer foto selfie tadi. Kemudian kita klik bagian eraser tool, kita pilih eraser tool yang standar teman-teman. Kemudian untuk opsi penghapusannya kita klik kanan, kita pilih penghapusan yang batasan pinggirnya itu tidak ada bayang teman-teman, langsung sudah seperti ini kita langsung saja hapus, kita hapus teman-teman. Untuk yang bagian sini juga kita hapus, ini tidak masalah teman-teman, karena ini kita gosok seperti ini tidak akan masalah, karena ini dia terdiri dari tiga layar yang berbeda teman-teman, dan di sini hanya kita bekerja pada ini teman-teman, layer 0. Kemudian di sini juga untuk bagian rambut ini teman-teman, ini juga belum sempurna dan kita akan sempurnakan teman-teman. Caranya adalah bagaimana? Sekarang kita harus seleksi khusus teman-teman. Kita seleksi lagi. Kita akan seleksinya tidak lagi menggunakan ini convert point atau pen tool teman-teman, tapi kita menggunakan ini teman-teman, yaitu kita pilih polygonal tool teman-teman. Langsung kita tarik saja garis seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita kontrol enter ya. Kemudian ini layar ini kita copy teman-teman. Caranya klik kanan, layer via copy, dan dia akan muncul di sini teman-teman, bertambah satu layar lagi. Begitu juga untuk bagian atas teman-teman. Ya, ini adalah cara yang ribet ya teman-teman, dan butuh kesabaran, dan karena ini memang sedikit
menantang ya teman-teman, karena memang namanya kita kerja di Photoshop itu kan manual teman-teman. Kalaupun ada tools yang otomatis itu secukupnya saja dia teman-teman, karena memang kalau kita menggunakan software seperti ini itu benar-benar kita menggunakan skill atau kemampuan, skill atau keahlian teman-teman, itu yang kita cari di sini. Karena kalau untuk sekedar mengganti latar teman-teman itu sudah banyak software atau di situs-situs online teman-teman, sekali klik langsung jadi. Tapi maksud saya di sini adalah kita menggunakan skill atau keterampilan. Langsung seperti tadi kita copy layarnya, layar via copy. Oke. Kemudian di bawah sini juga teman-teman masih ada teman-teman. Ini belum selesai teman-teman, masih ada. Ini juga kita seleksi lagi. Kita atur seperti ini ya teman-teman. Kita pilih pokoknya bagian rambutnya ini aja yang hijau-hijau teman-teman. Karena tadi itu foto selfie-nya itu dia menggunakan latar belakang hijau teman-teman. Temboknya itu warna hijau jadi terbawa ya teman-teman, karena seleksi otomatis itu ya itulah yang namanya otomatis itu tidak akan 100% sesuai dengan ekspektasi kita atau harapan kita. Seperti ini kita klik layar nolnya, kemudian kita klik kanan layar via copy. Oke. Sekarang di sini kita sudah bisa melihat ya teman-teman. Tinggal ini ya. Ini tadi yang kita seleksi. Jasnya coba saya hilangkan juga. Jadi tinggal seperti ini teman-teman. Nah, tugas kita sekarang warna yang hijau-hijau ini adalah bagaimana caranya kita membuat pendekatan untuk mendekati warna rambut yang sesungguhnya. Ya. Mendekati warna rambut yang sebenarnya yang lainnya ini yang hitam. Lalu sebelumnya layar-layar yang kita seleksi tadi ini kita harus menggabungkannya dulu menjadi satu kesatuan. Ini caranya adalah kita klik pada layar yang kita buat tadi, yaitu layar 2, 3, dan 4. Kita klik mulai dari layar 2, kemudian kita tekan Ctrl E. Ya, sekarang sisa 2, kita Ctrl E lagi, dan ini sudah menjadi satu layar teman-teman ya. Ya, ini adalah teknik menggabungkan layar teman-teman, yaitu klik layarnya dan tekan Ctrl E. Dia akan menggabungkan secara otomatis dengan layar yang ada di bawahnya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Di sini ada beberapa cara ya untuk membuat warna rambut ini menjadi hitam. Ini bisa kita langsung dari image adjustment dan kita pilih black and white, itu juga bisa teman-teman. Ini rambutnya otomatis langsung berwarna hitam teman-teman. Dan ada juga cara lain, yaitu bisa lewat image adjustment dan level teman-teman. Ini memang sedikit agak ribet ya teman-teman setelannya, tapi ini juga akan mendapatkan hasil yang hampir sama, tapi ini agak sedikit rumit ya teman-teman pengaturannya. Jadi kita pakai cara yang tadi saja ya, image adjustment black and white. Ini hanya untuk rambut yang benar-benar berwarna hitam teman-teman. Kalau untuk rambut yang sudah dicat pirang, cara ini tidak berlaku teman-teman. Kita masih menggunakan cara lain karena ini rambutnya hitam teman-teman, jadi kita bisa langsung
pilih setelan black and white. Kemudian di sini kita tentukan tingkat ketajaman warnanya teman-teman, yaitu tadi kan dasarnya itu adalah warna hijau. Di sini kita pilih hijau, kita turunkan, kita pekatkan ya warna hijau itu menjadi benar-benar hitam. Oke, kemudian warna kuningnya juga seperti itu teman-teman. Kemudian warna merah atau rednya juga sama. Karena kalau bekerja di sini teman-teman, di Photoshop itu kebanyakan modenya kita menggunakan red, green, and blue. Jadi di 3 warna inilah kita paling banyak mengaturnya. Kalau di warna ini ya cyan, blue itu tidak terlalu berdampak teman-teman, kalaupun kita geser-geser seperti ini. Jangan berdampak sekali itu di warna kuning, kemudian warna hijau ya, dan warna merah atau red teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita sesuaikan ya, kita atur, kita sesuaikan keperluan ya. Nanti di pekerjaan teman-teman bisa disesuaikan ya kan, ini sesuai situasi dan kondisi aja, kita tinggal geser-geser sesuai keperluan kita teman-teman. Lalu sekarang tinggal kita oke ya, sekarang rambutnya sudah hitam. Sekarang kita hidupkan lagi, kita nyalakan lagi jasnya, dan ini sudah menjadi sebuah foto dengan latar belakang merah dan menggunakan jas teman-teman. Kemudian ini masih terpisah teman-teman antara layar 4 ya, layar khusus rambut yang kita seleksi tadi dengan foto selfie-nya teman-teman. Ini harus kita gabungkan. Caranya kita klik layar 4, lalu kita Ctrl E teman-teman, langsung dia jadi satu kesatuan teman-teman, satu kesatuan seperti ini. Lalu di sini di pinggir-pinggir ya, di pinggir-pinggiran rambut ini masih ada yang kurang rapi ya, ini kita tinggal rapikan saja teman-teman. Kita bisa menggunakan eraser tool, kemudian kita pilih eraser yang pinggirannya itu ada bayangnya, bayang-bayang di pinggir teman-teman. Kalau di komputer saya di sebelah kiri paling atas teman-teman. Kemudian kita atur size-nya, kita turunkan teman-teman, jangan terlalu besar-besar ya, kita turunkan seperti ini, terlalu bentar ya, kita turunkan seperti ini. Kemudian hardness-nya kita naikkan sedikit, mungkin 7, 8 lah. Lalu kita gosok seperti ini teman-teman ya, kita gosok, tarik ya, untuk menghilangkan sisa-sisanya teman, sisa-sisa. Oke, di sini juga sedikit saja teman-teman, sehingga warna background itu agak sedikit masuk ke objeknya teman-teman ya. Nah, untuk bagian ini juga sama teman-teman, tapi kita harus mengurangi punya hardness-nya, kita harus kurangi teman-teman, kita kurangi. Kemudian opacity, ini bagian opacity juga kita turunkan menjadi 50 teman-teman ya. Ini bolehlah kita besarkan sedikit saja ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi warna background itu agak sedikit masuk di objek ini teman-teman ya. Kita berusaha sekeras mungkin teman-teman untuk bisa mendekati kenyataan. Oh, rupanya
opacity 50 itu terlalu keras teman-teman. Kita kontrol alt set untuk mengembalikan, kontrol alt set. Iya, jangan 50 teman-teman, kita coba ke 75. Oke, kita gosok seperti ini. Sorry, bukan 75, maksudnya itu terlalu besar, kita turunkan di 25. Ya segininya aja cukup. Oke, sini. Iya, sekarang kita fit on screen. Ya, sekiranya ini sudah mulai jadi teman-teman, dan di bagian sini juga kita lakukan hal yang sama teman-teman, ya, untuk sedikit memasukkan warna background ke objek teman-teman, sehingga dia terlihat semakin mendekati dengan sebuah kenyataan. Wah, ini kenyataan yang manis teman-teman, bukan kenyataan pahit. Oke. Nah, di sini nih satu kenyataan yang juga sedikit mengganggu teman-teman untuk sebuah foto formal teman-teman. Di sini ada hitam-hitamnya teman-teman. Ini hitam-hitam ini efek bayangan teman-teman. Karena namanya foto selfie ya asal terjepret, jadi untuk pencahayaannya berat sebelah teman-teman, jadi ini harus kita rapikan juga teman-teman. Yaitu caranya kita bisa menggunakan ini teman-teman, polygon lasso tool. Kita klik aja, klik, pastikan di sini kita memilih layar ini ya teman-teman, jangan salah pilih layar ya. Kita klik dari sini, kita terus tarik begini ya. Pokoknya bagian yang gelap ini aja kita seleksi teman-teman. Ya, kalau bagian sini yang bersentuhan dengan jas, bebas, mau lewat gini nggak apa-apa. Langsung seperti ini, terus dan terus. Lalu ini kita Ctrl J. Ctrl J apa? Ctrl J adalah untuk mengcopy layar. Bisa juga dengan cara klik kanan layar via copy. Bisa juga menggunakan Ctrl J. Di sini bertambah lagi satu layar teman-teman. Nah, untuk mendekatkan, bukan untuk menyamakan ya, tapi lebih ke mendekatkan, memiripkan tampilan warna di sini dengan di sini teman-teman. Caranya adalah ini, sebenarnya banyak cara, tapi kita coba dengan cara menaikkan brightness-nya aja teman-teman, menaikkan kecerahan aja. Anggap aja di sini juga disorot teman-teman. Oke, kita langsung kita pilih menu image, kemudian adjustment, kemudian brightness and contrast. Ya, kita sekarang sedang bekerja di layar ini ya, layar yang baru kita buat teman-teman. Kita brightness naikkan lagi ya, kita naikkan lagi sampai ya terang ya teman-teman, sampai terang. Kemudian kontrasnya kita turunkan teman-teman, turunkan sedikit, turunkan, kita brightness lagi ya sampai ya sekiranya ini terang teman-teman. Lalu kita oke. Kemudian sekarang ini warnanya jadi berbeda teman-teman, karena di sini sudah terlalu terang. Kita masuk lagi di menu image, kemudian adjustment, kemudian kita pilih hue and saturation. Disinilah kita mengatur warnanya. Coba, wah ini terlalu teman-teman, terlalu ya, segini mungkin cukup. Ya, kita geser-geser sampai mendekati lah. Dan ininya juga, ini jangan ya, sebentar. Ya segini lah. Kalau sudah begini, baru kita
ini layer normal ini, normalnya ini kita ganti menjadi overlay. Coba overlay, wah terlalu gelap. Ini kita putar-putar aja teman-teman. Di sini ada banyak sampai kita mendapatkan yang mendekati teman-teman. Ini light and color kayaknya mendekati. Lalu opacity-nya kita turunkan. Kalau terlalu turun jadi gelap ya, kita naikkan sedikit lagi sedikit lagi. Oke, sekarang kita perlu menghaluskan pinggirnya sehingga bisa ada pendekatan antara layer 2 dengan layer 0. Loh, kok jadi kayak rumit ya? Iya memang begitu teman-teman. Namanya juga ini kerja manual ya teman-teman. Ini pekerjaannya manual teman-teman. Kalau mau gampang bisa langsung ada banyak kok aplikasi online-nya itu teman-teman. Aplikasi online-nya ada banyak yang sekali klik langsung ganti layar teman-teman. Tapi di sini tujuan kita adalah menggunakan skill, menggunakan keterampilan ya teman-teman. Di sini tidak instan teman-teman. Di sini menggunakan keterampilan. Coba kita hilangkan layar 2-nya, itu akan sangat gelap, dan coba kita hidupkan agak sedikit terang ya. Tapi coba kita naikkan lagi, mungkin bisa lebih terang ya. Coba kita atur dari sini. Ini diputar-putar aja teman-teman sampai dapat yang darken. Coba kita naikkan atau kita turunkan. Oh, darkennya nggak bisa teman-teman. Pin light ya, mungkin beginilah. Ya, light and color coba kita naikkan ya. Ini sudah agak mendekati ya teman-teman, tapi di sini masih ada semacam garis batas teman-teman. Ini caranya kita masuk di layer 0, lalu di bagian ini ya teman-teman, tools.get tools, kita pilih .get tool, lalu kita gosok teman-teman. Gosok. Oh sorry. Spong tool. Kita coba dengan spong tool. Kemudian ukurannya ini bisa kita tarik teman-teman. Caranya tekan shift dan tarik. Ya.
Ya, sekiranya begini teman-teman, ini tidak 100% seperti foto studio ya teman-teman, karena bagaimanapun yang namanya foto formal studio itu pasti hasilnya akan jauh lebih baik karena menggunakan lighting teman-teman. Tapi untuk ya keperluan biasa ini sudah bisa lah teman-teman. Ini sudah berbentuk pas foto, tinggal kita crop sedikit teman-teman, kita sesuaikan. Lalu kita centang, dan sekarang ini sudah bisa kita simpan, yaitu dari file, save as, kemudian ini gambar dikirim dari WhatsApp tadi ya. Lalu kita ganti namanya, bilang aja di sini edit pas foto just. Oke. Kemudian formatnya kita ganti menjadi JPEG. Lalu kita save. Untuk kualitinya kita naikkan menjadi maksimum. Lalu kita oke. Kemudian kita close Photoshopnya. Dan ini sudah jadi ya teman-teman, bisa kita bandingkan aja. Ini yang sudah diedit dan ini yang foto selfie-nya. Ini yang edit dan ini foto selfie-nya. Oke teman-teman, jadi itulah caranya membuat foto pas foto menggunakan jas yang objeknya itu diambil dari foto selfie. Dan untuk tingkat apa ya, kesempurnaan hasilnya itu sangat ditentukan oleh yang pertama foto objeknya ya. Yang pertama itu adalah foto objek, tingkat akurasi warna pada foto objek, kemudian dari pencahayaannya, dan kemudian objek tambahan yaitu jas yang kita gunakan. Dan terakhir yang tidak bisa kita sepelekan yaitu tentunya skill atau keterampilan menggunakan software ini, yaitu software Adobe Photoshop CS teman-teman. Mau CS5, CS6, CS3 sama aja teman-teman. Yang penting skill atau keterampilan teman-teman itu cukup bagus, tentu hasilnya juga pasti bagus teman-teman. Oke, jadi sampai di sini tutorial kita kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe, karena di kesempatan berikutnya masih ada lagi tutorial lain ya, tentang masih seputaran edit foto teman-teman. Photoshop, ada banyak tips-tips dan trik lainnya yang akan saya bagikan di channel ini.